Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yakni perkenalkan, nama saya Adelia Azazafira dan teman saya Aulian Dika Lazuardi, MC Fafian Bagus Alimuddin, Muhammad Faisal Fahmi, dan Nabila Arinama Nasikana. Selanjutnya, untuk materi kita akan terbagi menjadi 5, yakni rasional pengembangan, kompetensi yang diharapkan, kerangka pengembangan, struktur kurikulum, dan yang kelima, peta materi. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Aulian Dika Lazuardi. Kepada Aulian Dika Lazuardi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulian Dika Lazuardi. Kita masuk ke poin 1. Rasional pengembangan. Rasional pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Aspek pengembangan. Elemen pengembangan pada kurikulum 2013 adalah meliputi 3 aspek. 1. Kompetensi lulusan. Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 2. Kedudukan mata pelajaran dalam kurung isi. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. 3. Pada tingkat SMP dan SMA, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Sedangkan tingkat SMK, kompetensi dikembangkan melalui vokasional. Pengembangan. Perubahan yang sangat mendasar pada kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran adalah materi disusun seimbang membangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. Siswa mencari tahu dan penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Dirancang supaya harus berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Membiasakan siswa berpikir algoritmis, memperluas materi, mencangkup peluang, pengelolaan data, dan statistik sejak kelas 7. Serta materi lain sesuai dengan standar internasional. Mengenalkan konsep pendekatan perkiraan. Tantangan internal mengacu pada 8 standar. Teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Bisa di pause. Oke. Ini perkembangan penduduk sebagai modal. Oke. Tantangan eksternal meliputi tantangan masa depan yaitu globalisasi, WTO, ASEAN, Community, APEC, dan CAFTA. Kemudian masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi, transformasi pada sektor pendidikan, materi, TIMSS, dan PISA. Kompetensi masa depan meliputi kemampuan
berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Penyempurnaan pola pikir perumusan pada kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Ada penyempurnaan pola pikir kesiswaan, berpusat pada interaktif, lingkungan jejaring, aktif menyelidiki konteks dunia, nyata pembelajaran berbasis tim, perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan, stimulasi ke segala penjuru, semua panca indera, kemudian alat multimedia, dalam kurung berbagai peralatan teknologi pendidikan dan kooperatif. Kemudian penyempurnaan pola pikir pada kesiswaan lanjutan. Kebutuhan pelanggan dalam kurung siswa dapat berdokumen sesuai dengan keterkaitan sesuai potensinya. Jamak dalam kurung keberagaman inisiatif individu siswa. Pengetahuan disiplin jamak dalam kurung pendekatan multidisiplin. Otonomi dan kepercayaan dalam kurung siswa diberi tanggung jawab. Kritis dalam kurung membutuhkan pemikiran kreatif. Pertukaran pengetahuan dalam kurung antara guru, siswa dan siswa lainnya. Ini tabel langkah penguatan proses. Teman-teman bisa simak dan pause videonya. Oke, kemudian ini keseimbangan antara sikap, keterampilan dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Dimulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari seni budaya. Pendidikan seni budaya memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. Pendidikan seni budaya memiliki peranan dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. Seni budaya membuat hidup kita menjadi indah. Menyukai keindahan yang dampaknya bagi peminat seni adalah mereka suka pada kedamaian sehingga hidup bisa bertoleransi dengan sesamanya. Tapi yang paling jelas, dengan seni budaya ini bisa membuat kita menjadi berpikir lebih kreatif. Kerangka dasar kurikulum 2013. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum
kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Dan ini bisa dilihat tampilan kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013. Struktur kurikulum program bidang keahlian seni rupa, yakni pada kelompok A ada pendidikan agama, ada pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Untuk kelompok B ada seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, pendidikan jasmani olahraga. Untuk kelompok C ada dasar bidang keahlian, yakni dasar-dasar desain, pengetahuan bahan, dan ekonomi kreatif. Untuk dasar program keahlian ada wawasan seni, desain 2 dan 3 dimensi, dan gambar. Paket keahlian ada seni lukis, seni patung, desain komunikasi visual, dan desain produk interior, landscaping, dan animasi. Peta materi. Berikut adalah peta materi pembelajaran seni budaya untuk kelas 7, 8, dan 9. Pada kelas 7, materi yang diajarkan adalah pembuatan gambar flora, fauna, dan alam benda, gambar kubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias pada bahan buatan, dan lainnya. Pada kelas 8, materinya adalah menggambar model dengan berbagai bahan, ilustrasi teknik manual dan digital, menggambar poster, gambar komik, dan lainnya. Sementara untuk kelas 9 adalah berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik, membuat patung dengan berbagai bahan dan teknik, prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik, prosedur penyelenggaraan pameran, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Sekian, terima kasih. Bila ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.